Sementara itu pemirsa, emiten BUMN Konstruksi PT Waskita Karya Persero Tbk meraih kontrak baru senilai 15 triliun rupiah hingga Oktober 2020. Waskita memproyeksikan potensi pengembangan bisnis dalam beberapa tahun ke depan mencapai 92 triliun rupiah. Dikutip dari keterangan resmi WSKT, Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk Destiawan Suwarjono mengatakan, pada tahun ini Waskita menargetkan nilai kontrak baru sebesar 26,8 triliun rupiah. Hingga Oktober raihan kontrak baru mencapai 15 triliun rupiah. Raihan nilai kontrak baru paling besar berasal dari pembangunan tol, bendungan, irigasi, perkuatan pantai di DKI, sewerage atau pembuangan limbah di Jambi dan Gedung. Dalam proses pengerjaan beberapa proyek tersebut, Waskita melakukan sinergi dengan anak perusahaan yaitu Waskita Precast yang merupakan salah satu manufaktur terbesar di Indonesia dalam menyuplai produk precast dan ready mix berkualitas. Sinergi ini didukung dengan lokasi 9 plant dan batching plant Waskita Precast yang tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi, sehingga proses pengiriman produk lebih mudah dan cepat. Sementara itu, Waskita memproyeksikan potensi pengembangan bisnis dalam beberapa tahun ke depan mencapai 92 triliun rupiah. Potensi pengembangan bisnis dalam 5 tahun ke depan tersebut meliputi proyek di Jawa yakni infrastruktur, konektivitas, dan pipanisasi senilai 49 triliun rupiah. Selanjutnya, potensi proyek di Kalimantan Timur dan Sulawesi untuk infrastruktur, konektivitas, dan EPC senilai 20 triliun rupiah. Waskita yang tergabung dalam konsorsium bersama dengan BUMN lain direncanakan melakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 5,8 km dengan nilai investasi sebesar 14 triliun rupiah. Sementara potensi ekspansi ke pasar luar negeri diproyeksikan senilai 71 triliun rupiah, antara lain ke Timur Tengah, Afrika, serta potensi pasar Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, masih seputar Waskita Karya. Bagaimana kemudian pergerakan saham dari Waskita sejauh ini? Langsung saja kita cermati dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, di mana ini merupakan pergerakan saham dari Waskita Karya dalam satu hari atau di perdagangan hari ini 12 November 2020. Kita coba lihat di mana pada pukul 9 atau awal sesi 1, saham Waskita Karya berada di posisi Rp950. Kemudian bergerak turun ke level Rp925 dan secara berkelanjutan melanjutkan pelemahan ke posisi Rp920 per saham. Dan jika kita lihat pada penutupan di sesi kedua, saham Waskita Karya berakhir di level 915 atau mengalami penurunan 1,61% dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Selanjutnya bagaimana dengan pergerakan saham Waskita Karya sejak awal tahun 2020? Kita coba cermati bersama di mana ini merupakan pergerakan year to date dari Waskita Karya. Di awal tahun saham Waskita Karya masih berada di posisi Rp1.505 per saham. Dan kemudian mencatatkan penurunan ke level 1.210 pada Februari. Melemah ke 970 pada Maret dan bahkan menyentuh level yang cukup rendah di 480 pada April 2020. Dan perlahan-lahan mulai menunjukkan pemulihan atau kebangkitan di mana harga saham WSKT menguat ke posisi 555 pada Mei, 630 dan juga 700 pada Juni dan Juli dan bergerak fluktuatif di posisi 585, 645, 510 dan terakhir saham Waskita menunjukkan penguatan yang cukup signifikan ke posisi 920 meskipun secara day on day saham Waskita Karya masih melemah 1,61%. Dan selanjutnya bagaimana kemudian dengan indikator saham Waskita Karya dari beberapa rasio valuasi? Kita coba cermati di mana PE ratio di level minus 5,7 kali, price to sales ratio atau PSR 0,78 kali. Price to book value ratio atau PBV 0,84 kali dan price to cash flow ratio atau PCFR di posisi 3,67 kali. Ya, pemirsa, ulasan terkait market bersama dengan analis akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.